kami. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati hati kami saat ini. Firman yang meneguhkan kami, firman yang menuntun hidup kami semakin berjalan dalam keinginan Tuhan. Firman yang akan terus menolong kami sehingga kami boleh tulus, kami boleh suci, menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekarang. Puji Tuhan, kita boleh kembali membangun kehidupan iman dengan Tuhan. Sebab ibadah menjadi wadah bagi kita untuk senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan akan memampukan kita hidup kudus dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan ini. Ibadah sarana yang diciptakan oleh Tuhan agar anak-anak Tuhan benar-benar merasakan satu pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari setiap kita lebih sungguh-sungguh untuk beribadah melalui pujian, melalui penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang berbahagia ini setiap kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana topik dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita masih berbicara tentang penggembalaan, berbicara tentang satu bentuk lembaga atau kesatuan yang diinisiasi oleh Allah agar setiap umat-umat Tuhan semakin teguh, semakin kuat di dalam menjalani hidup ini. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita bukan hanya sekedar mengalami ataupun mendapatkan keselamatan, tetapi menghasilkan sesuatu dari keselamatan itu. Artinya melalui kehidupan kita, istri kita makin bahagia,
Jadi berbicara tentang mengikut Tuhan bukan hanya berbicara saya dan Anda diselamatkan, tetapi berbicara dari keselamatan tersebut apa yang dihasilkan. Ya, oleh karena itu saudara, agar kita senantiasa mengalami keberhasilan, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebih manis, maka kita perlu tergembala dengan baik. Oleh karena itu topik khotbah saya bagi kita saat ini saudara, berbicara tentang keintiman kita, berbicara tentang pentingnya keintiman gembala dengan jemaat, keintiman jemaat dengan jemaat yang lain. Haleluya. Kita akan buka kitab kita saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ya. Hari ini kita tidak boleh bersama-sama dengan hambanya komparasian saudara, karena biasanya dia membaca firman Tuhan bagi kita. Puji Tuhan saudara, dia sekarang ada di daerah Sumatera ya, untuk meninjau, untuk melihat ya bagaimana perkembangan pelayanannya ke depan. Jadi ini satu bentuk kebahagiaan bagi kita ya, di mana minggu ini kita kembali mengutus hamba Tuhan untuk membuka pelayanan dalam memperlebar kerajaan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa mendoakan Om Ari. Haleluya. Amin saudara. Amin. Ya, kita berdoa jika nanti ada pelayanan di sana, dia boleh benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Juga tadi Pak Ginting berdoa, bersaksi ya, bagaimana ada satu bentuk semangat baru bagi dia di bulan ini, khususnya di minggu ini, untuk memulai satu pelayanan. Ya, bila perlu nanti kita utus Pak Ginting beserta dengan keluarga untuk membuka pelayanan di daerah Tiban yang sudah sangat lama memang diluahkan. Ya, kalau kami sebagai gembala saudara, kebahagiaan kami adalah ketika umat-umat Tuhan mulai memikirkan orang lain. Amin. Kenapa? Puncak daripada kekristenan itu adalah membuat kita tidak fokus lagi kepada diri kita, tetapi mulai belajar fokus kepada orang lain. Ya. Selesai nanti Pak Ginting, kita akan utus lagi Bapak Simatupang. Haleluya. Amin. Selesai Bapak Simatupang, Bapak Parapat. Selesai Bapak Parapat, kita utus Bapak Indri. Haleluya. Ya, saya sangat bahagia hari ini karena Bapak Indri ya boleh hadir bersama-sama dengan kita. Makin ganteng amang ini memang ya. Puji Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Bapak Indri ya. Kebahagiaan gembala itu saudara, kalau jemaat-jemaat yang mungkin terhalang beribadah kembali datang beribadah. Haleluya. Jadi kalau jemaat-jemaat yang sudah lama mungkin oleh karena aktivitas tidak beribadah saudara, tiba-tiba dia hadir, itu seperti kami mendapatkan uang 1 ember. Ya, langsung semakin lebih mudah terasa hidup ini, lebih energik, ya, lebih bersukacita. Makanya umat Tuhan, mari kita terus berbuah. Haleluya. Ya, dan inilah faedah daripada penggembalaan, saudara. Di mana di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, ya saya pikir Pak Ginting saja yang membaca supaya semakin terbiasa ya untuk memberitakan firman. Mari Pak Ginting boleh baca ayat ini. Begini firman Tuhan Yohanes 10 ayat 4. Ya. Jika semua dombanya yang telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Amin. Domba Ya. itu mengikuti dia. Iya. Karena mereka mengenal suaranya. Haleluya. Ya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dengan jelas dan tegas
tentang bagaimana hubungan antara jemaat dengan gembala. Pernyataan ini hadir, saudara, ketika pada waktu itu orang-orang Farisi, ya, kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-9, saudara, di mana orang-orang Farisi berusaha untuk memojokkan Yesus. Orang-orang Farisi berusaha untuk mulai mencari celah agar Yesus, ya, mendapatkan satu bentuk hukuman baik dari masyarakat maupun dari lembaga keagamaan pada waktu itu. Lalu saudara, Yesus berkata, bagaimana pentingnya satu penggembalaan itu. Karena apa? Karena kalau tidak terjadi penggembalaan yang baik, maka akan terjadi di dalam ayat yang ke-14, ya, di mana domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tercerai-berai. Makanya saudara, penggembalaan ini, ya, menjadi sarana perlindungan yang sangat baik bagi kita. Amin. Sangat bagus. Ya. Makanya saya rindu saudara, ya, melalui momen ulang tahun kita kemarin, keintiman kita semakin terbangun dengan baik. Saya berpikir seminggu ini, bagaimana agar keintiman kita ini semakin terbangun dengan baik. Makanya saya pikir nanti kita perlu membuat satu diskusi-diskusi ringan. Agar apa, saudara? Agar kehidupan kita terjaga dari segala hal-hal yang berusaha untuk merusak dan menghancurkan kita. Kita harus kembali kepada konsep bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya saya menghimbau kita, saudara, melalui khotbah di siang hari ini, mari kita ramaikan grup-grup messenger kita. Amin. Haleluya. Ya. Kalau Ibu Bella sedang membangun rumahnya saudara, diposting, ya, di grup. Agar apa? Agar kita mulai mengetahui, agar terbangun satu bentuk kebersamaan untuk menggumuli segala masalah, segala kerinduan, segala tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Karena apa, saudara? Keintiman ini akan membawa kita kepada kemampuan untuk tetap teguh dan kuat di dalam pengharapan kita untuk menjaga kekudusan dan kesucian ini. Ya. Makanya saya sangat merindukan kalau ruang-ruang kesaksian itu sangat banyak orang yang bersaksi. Saya selalu katakan kalau kepemimpin pujian, jangan dibatasi orang bersaksi. Ya, karena apa? Disinilah kita mulai curhat secara rohani. Haleluya. Amin. Agar apa? Agar Anda mengetahui pergumulan apa yang sedang saya hadapi, bagaimana situasi pikiran saya, bagaimana kondisi hati saya. Karena memang, saudara, gereja ini, penggembalaan ini menjadi wadah bagi kita bersama untuk mulai saling menopang, saling mendoakan, saling menyemangati. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat dan teguh di
di dalam iman kita. Sehingga saya selalu menghimbau bagi kita, kalau pulang dari gereja selesai ibadah, jangan langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Esok si Pata. Kalau saya masih jalanan, kalau kami di Bening dibilang langsung melutus. Tahu melutus, saudara? Ya, terburu-buru mau pulang. Saya kadang berpikir, ya, karena sering saya sampaikan hal ini, ya, kenapa kita ini kadang nggak nyaman di rumah Bapak, ya kan? Tidak perlu saudara kita ngobrol sampai jam 3, masak super mie, amin? Amin. Ya. Ini yang kita rindukan hari-hari ini, saudara. Saya ingin mengembalikan esensi tujuan daripada penggembalaan ini bagi kita. Haleluya. Amin. Ya. Sebetulnya tradisi gereja yang pertama, ya, selesai ibadah itu pasti makan bersama. Kenapa? Di dalam makan bersama itu keintiman terjadi. Ikut tahu loh dari minggu nama lagi kita tahu kan? Haleluya. Ya udah. Apalagi ada musik berkas-berkas, enggak kan? Harinya gue semangat. Itu kekuatan daripada kebersamaan. Coba kalau Anda lihat gereja mula-mula itu, saudara, coba kita lihat ya. Oh ya, ini yang harus kita kembalikan saat ini, saudara. Nilai-nilai ini jangan sampai terhilang dari pola penggembalaan kita. Ya. Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Mari Bapak ginting. Oh, agak apa ya? Coba. Mari siapa yang bisa membaca? Mari Joel, tolong dibaca. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, terus Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. iya, ini saudara. Dan mereka apa dikatakan? Selalu. Bukan jarang. Ya, selalu. Kata selalu. Sering. Makanya kadang saya kalau melihat gereja, kadang heran juga. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat ada gereja-gereja besar, ya, hanya rame di hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kosong. Yang menempati apa? Burung gereja. Makanya ada namanya burung gereja. Ya, mulai hutan hari karena pori. Ya. Ini persoalan. Padahal kita berkata gereja itu rumah Tuhan. Kadang gereja itu hampir sama seperti kuburan di masa ini. Hanya saat-saat tertentu ramai. Harusnya kalau kita kembali kepada konteks gereja, pola penggembalaan yang dirancang oleh Tuhan, di mana keintiman, kebersamaan, sepenanggungan menjadi bagian-bagian yang tidak terhilang dari pola kekristenan ini. Bila perlu, saudara, saya berharap Anda datang dari rumah bawa nasi masing-masing, supaya habis ibadah kita makan bersama. Haleluya. Walau dulu kalau kita semua namanya, ya, mulai kita ibadah semua kaku, ya, kaku kan kalau ibadah. Tapi kalau habis ibadah, semuanya cair, lebih enak. Seperti malam bercerita, ya kan? Ya.
Saya mengalami siapa yang punya masalah, kita doakan sama-sama. Ini saat ini hari-hari ini yang harus mulai kita bangun. Amin sama Tuhan. Amin. Ya. Saya sangat banyak diberkati dengan pembelajaran yang saya lakukan secara pribadi tentang penggembalaan ini. Ternyata saudara saat ini, kalau kita melihat konteks Alkitab dengan realita gereja saat ini, ternyata gereja sudah mulai banyak melenceng dari panggilan kemurnian penggembalaan. Rumah Tuhan sekarang mulai banyak hanya untuk ajang apa? Ajang untuk meninggikan diri, pakai sanggul turun tingkat, ya, mas gabel-gabel apa yang narung jemaat nelayan, mangap tengah terancam. Ini fakta saudara. Padahal kita selalu berkata, di mana inti daripada pengenalan kita kepada Kristus adalah kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. 16 tahun perjalanan gereja ini, kita harus berjuang hal ini terwujud. Haleluya. Amin. 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 Ya, supaya gereja kita berbeda dengan gereja lain. Ya. Kami sangat merindukan gereja ini menjadi sentral, menjadi pusat bagi kita untuk segala hal. Mau bersama-sama mengembalikan ini saudara? Kalau enggak kita tutup aja lah gereja ini. Ya. Bosan kita kalau hanya ibadah-ibadah seperti ini tanpa memberikan dampak kepada orang lain. Ya. Saya juga beberapa minggu ini merenungkan pelayanan kita. Salah satu di dalam tema yang diberikan Tuhan dalam 1 tahun ini dipanggil untuk berbuah. Bagaimana buah-buah kehidupan kita di antara sesama jemaat? Jangan saudara, tema ini hanya sebagai slogan. Orang isong gibi, ada yang isong ingat tempat dita. Mulu kediri na naman tayo na tempat dita, langsung ke rumah gila. Ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tema kita bukan berbicara kemesraan ini, amin. Tema kita di tahun ini saudara dipanggil untuk berbuah. Kita mau kembalikan ini. Ya. Anak Bella tadi bersaksi untuk membangun rumahnya. Mari kita mulai beli paku 1 kilo 2 kilo. Saudara, saya yakin dan percaya ketika konsep ini mulai ada dalam diri kita, hidup kita pasti diberkati. Karena apa? Diberkati untuk memberkati. Semakin memberkati, semakin banyak berkatnya. Makanya perlu manajemen keuangan kita itu saudara. Jangan manajemen keuangan kita hanya untuk kita. Ya, gaji kita 4 juta untuk kita terus. Kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Pelajar 4 juta gaji Anda, kasih bagi Tuhan, kembalikan perpuluhan sebagai bagian daripada Anda untuk mulai mengasihi Tuhan. Bikin lagi mungkin 10% untuk apa? Mulai membantu jemaat-jemaat yang mulai berkekurangan. Saya merindukan hal ini terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Ya. Salah satu topik doa kami saat ini saudara, sesudah 16 tahun gereja ini berdiri, kita harus berbeda di dalam keintiman ini. Amin. Amin. Kalau bisa sampai kepada tingkat masalahmu adalah masalahku, masalahku adalah masalahmu. Amin. Amin. Mau duduk semua lo konsep tak amang teruna ini bertidur. Mungkin kalau kau tuhan lo pola mati bihani lo mah isok kami ala tua. Naira surga di dunia udah berkam.
Alana ngalun bedongan masih tukul-tukulan sama suka di rumah. Haleluya. Amin. Ya. Mau berdoa untuk kali ini bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Ya. Seperti Pak Ginting tadi bersaksi. Kalau memang sudah bulat nantinya kapan aja bangun gereja pelayanan Bapak ini di sana. Sama-sama kita. Haleluya. Coba kita di sini ada berapa? Hampir 50 orang. Ya, berpindah tangan tapi saja menunggu itu. Taratang Bukit Mertibang bila perlu. Ya. Dan secara rohani itu bukan kerugian bagi kita. Karena apa? Kita berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita mulai turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, hidup kita pun akan diberkati. Jadi prosesnya begitu, saudara. Jangan sampai gereja kalah dari STM. Ya. Bila perlu STM harus belajar dari gereja. Serikat tolong menolong. Haleluya umat Tuhan. Amin. Amin. Ya, kami sedang berpikir bagaimana habis ibadah itu kita makan terus, nggak apa-apa lah. Ya. Mau konsep ini kita terapkan dulu atau kita tes dulu Bapak Ibu? Ya. Jujur Bapak Ibu, ya berbahasa Batak, nggak mau sama si Batak menggembala mulu song-songan dong. Untuk apa? Ya. Kalau Anda nggak mengerti pergumulan Pak Ginting, untuk apa? Kalau Anda nggak mengerti pergumulan keluarga yang lain, untuk apa? Ya. Jadi kita mau kembali kepada inti penggembalaan itu seperti apa, saudara? Haleluya. Amin. Amin. Mulai hari ini, saudara, kita doakanlah hal itu terjadi. Ya. Bapak Ginting mulai berpikir, sudah lama kali kulihat nggak datang Bapak sini tidak. Bagilah waktu tuh mungkin 1 jam, setengah jam mengunjungi. Haleluya. Amin. Mama Raja mulai berdoa di gereja. Tuhan, habis gereja urapi aku. Aku mau pergi ke rumah si Kia, Tuhan. Sudah 5 kali ini kan ke gereja. Urapi aku, Tuhan. Haleluya. Mau mengembalikan inti daripada penggembalaan ini, Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan kita jadikan gereja kita ini hanya tempat persinggahan. Ya. Kita harus jadikan gereja kita ini menjadi rumah bagi kita. Ya, saya berharap, ya, saya berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini, menggali-galinya dari kemarin, saudara Tuhan. Ya, saya rindu mulai minggu depan grup messenger kami makin ramai. Amin. 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 Dukung dalam doa Bapak Ibu. Anak saya lagi demam. Terus 2 hari kemudian datang bertanya, gimana Ida namanya lubis pal tak tain buat di bagas tania. Amin. Haleluya. Itu bunyi nama mulu-mulu semua di kita deh. Ya, mari kita bangun itu Bapak Ibu. Enak sebetulnya. Ya. Jangan kita biarkan iblis mengambil kekuatan kita. Kekuatan kita di apa? Di dalam proses komunitas. Ya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, ya, banyak penggambaran daripada jemaat itu
dipakai dengan istilah domba. Kekuatan domba Bapak Ibu di komunitasnya. Jadi begini, domba itu berbeda dengan kambing. Domba tak ada tanduk, tak ada senjata pertahanannya ini. Ya. Bahkan yang paling ngeri saudara, Yesus berkata di Matius, engkau akan kuutus ke tengah-tengah serigala. Bayangkanlah, domba yang tidak ada kemampuan mempertahankan diri diutus ke tengah-tengah serigala. Bang, ini namanya. Tapi itulah fakta itu. Makanya kekuatan daripada domba itu dikumpulkan. Jadi begini, kalau ada serigala saudara, atau di zaman Yesus model penggembalaan itu begitu. Contohnya di padang padang ilalang begitu, padang rumput, ya. Datang harimau, datang beruang, datang serigala saudara. Yang biasa itu serigala datang, makanya diutus ke tengah-tengah serigala katanya. Jadi yang lemah-lemah itu Bapak Ibu, ya, langsung secara otomatis di tengah-tengah. Yang kuat-kuat, yang besar-besar langsung melindungi. Jadi seperti membentuk lingkaran mereka. Ya. Salah satu bentuk sifat alamiah daripada binatang, baik binatang buas saudara, tidak mau menyerang kepala ke kepala. Makanya kalau di India, ya, karena masih banyak harimau di India, ya, orang saudara kalau berjalan ada pakai topeng di belakang, supaya wajahnya ada di sini, wajahnya ada di sana. Karena harimau itu, ya, selalu menyerang dari belakang. Nah itu. Di India begitu, karena masih banyak harimau. Jadi kalau orang pergi ke hutan, dibikin topeng di sininya seperti wajah. Karena memang sifat alamiah binatang saudara tidak menyerang dari depan. Makanya kekuatan domba itu saudara seperti itu. Nanti ketika ada serangan, ada hal-hal yang memangsa mereka saudara, mereka akan mulai membentuk lingkaran. Maka seluruh kepala-kepalanya akan mengarah ke seluruh sisi. Dan yang lemah-lemah itu saudara ada di tengah-tengah. Makanya kekuatan daripada domba hanya di dalam komunitasnya. Amin Bapak Ibu. Makanya ini yang harus kita perkuat. Ya. Mari kita mulai saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita mulai belajar untuk berdoa, untuk saling meneguhkan, saling memberikan pengharapan di antara kita. Ya. Makanya domba itu akan lemah kalau dia sendiri. Jadi kalau kita lihat domba, ya, kalau sudah datang harimau atau serigala sudah sendiri dia paling ya lemah, senjata. Boleh kalau bulunya sudah lebat, ya bisa lagi dilari, ya. Gitu. Makanya saudara kekuatan kita itu ada di penggembalaan. Haleluya, amin. Ya, makanya tema kita minggu ini ramaikan messenger. Saya pikir dari itu dulu langkah pertama kita mulai saling memahami, saling peduli, saling mendoakan. Tapi ketika ada satu bentuk penyampaian masalah, jangan kita menyebarluaskannya kemana-mana. Itu penting etikanya, amin saudara. Jangan nanti
ya, mama siapa curhat-curhat, mama si A gitu kan, lalu kita cerita ke jemaat yang lain. Sobat kalau mak disiapa, mengeluh terus, mengeluh. Jangan begitu saudara, ya. Haleluya, amin. Mau kita berubah Bapak Ibu, ya. Mari kita jadikan gereja kita ini, penggembalaan ini menjadi rumah yang terbaik bagi kita. Ya. Segala keluh kesah kita, pergumulan kita bawa di sini, kita gumuli bersama-sama. Bila perlu kita berpuasa bersama-sama. Inang amang baru asa selesai pergumulan. Ya, ayolah kita doa sama-sama agar apa mujizat terjadi. Haleluya. Anda datang ke gereja, kita sama-sama doa di sini. Nanti akan selalu siapkan waktu kami untuk Anda. Jangan oleh karena tidak ada keluhan-keluhan jemaat yang datang disampaikan oleh nomor Facebook yang menukari dunia. Sendiri pulang sudah jemaat tuh, karena tak ada laporan. Haleluya. Jangan Pak Gembala orang sibuk mengida Facebook, ya mengida handphone, dan sempat be mana handphone pergumulan. Kalau bisa saudara hari-hari kita bersama-sama berdoa. Kami pun semangat berdoa kalau begitu. Ya. Haleluya, amin, amin. Ya, jadi mari kita jadikan saudara pelayanan kita ini semakin membuat kita bertumbuh dengan baik. Saling berbagilah kita, berbagi pergumulan, berbagi persoalan, berbagi beras, amin. Haleluya, amin. Makanya kalau kita lihat secara teologis, sebenarnya 3 tugas gereja: koinonia, diakonia, apalagi marturia. Ya. Salah satunya itu diakonia, melayani antar sesama kita. Bila perlu kami merindukan itu. Tapi ini soal lumbung beras. Isinya orang beras rumah tu gereja. Kalian merasa nasak, tak kuasa gembala tu. Kalian memang menusuk kami berkati itu kan kabar asa gembala terus. Asal kami berkati gembala. Ya kalau bisa kita bikin gerakan 10 kilo keluarga, 10 kilo. Siapa yang benar-benar kekurangan beras? Kalian nangis dulu tuh. Berdosa semua nih. Ibu asal gereja jual sarong. Saudara harus sampai ke puncak-puncak seperti itu kita. Kalau ada yang mau memanfaatkan, ya itu urusannya dengan Tuhan lah. Tapi memang itu konsep daripada penggembalaan. Hanya kami berdoa saudara, 16 tahun pelayanan ini harus semakin terjadi perubahan bagi kita. Haleluya, amin. Jadi pulang nanti selesai ibadah kita ini, kalian tanyalah teman Mama Bella ya, amin. Jadi iya orang di GPS si tamu ini, kenapa pelayanan, amin. Oh, nomor saksi cukup bilang aman, kurang bilang dulu. Manuk bilang apa lagi? Mana yakon? Step daripada kita mengambil beban itu pertama mendengar dulu, habis mendengar mulai kita bertanya, habis bertanya sisi empati kita mulai muncul. Sebenarnya dari pergumulan manusia belum mengasih hati, ya, mulai kata-kata. Ada penuh dari kamu saya di samping di jauh, nonton manusia belum. Haleluya. Karena apa? Anda sudah bertanya, apalagi lagi tanya aku. Mana tahu itu? Apalagi sampai di puasa. Aku bawa tenang apa? Asal biar manusia belum terbilang lalu puasa gimana? Mantap. Amin.
Haleluya. Oh, di biar PC mana lagi dah. Bahaya. Jangan sampai kita mati rasa. Haleluya. Amin. Gereja ini, saya ingin mengembalikan esensi penggembalaan kita ini, Bapak Ibu ya. Gereja ini bukan tempat kita untuk patipo sanggul. Gereja ini tempat kita untuk saling curhat, berbagi keluh kesah, saling mendorong, saling menguatkan, saling menopang. Haleluya. Amin. Ya. Harus begitu saudara kita. Kalau lihat anak kami ini dengan buku kami, lebar, ya, selalu tanya, selalu aku berpikir, baru nih tidak lorong tuh. Pernah kau mengantar kami begitu kepada mereka? Siling. Puji Tuhan. Tahu secara khusus saudara, karena mereka anak kami selalu itu. Apa saya pertama dan dua kami juga itu. Ya. Karena aku udah merindukan menggendong cucu. Maksud saya, apakah kita pernah bertanya hal seperti itu? Apakah Pak Rapat menjadi anggota jemaat kita yang baru? Apakah Anda sudah bertanya ini loh? Tinggal muneda. Kalau gue rumah delayan itu sih, apalagi mau rumah delayan di Bojir, pemerintah tanda kenalan kita sebagai jemaat di GBI Karisma ada. Menggunakan injil 1 kilo, gue mudah. Jadi mulai dan tidak asal tahu garis tom. Saya masih lebih mulai kau minum merkur. Jadi mulai dan rumah lain merkur. Amin. Haleluya. Pemerintah tanda jadinya injil 1 kilo. Sah dah. Haleluya. Amin. Ini yang mau kita bahas. Sehingga apa? Keluarga-keluarga yang baru bergabung dengan kita merasa diterima, merasa menjadi bagian daripada kehidupan pelayanan ini, dan dia merasa nyaman di pelayanan kita ini. Haleluya. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin mengembalikan fungsi penggembalaan ini bagi kita. Ya. Makanya kalau Anda tidak mau ambil bagian, doakanlah Pak Gembala cepat kaya. Mulai apa itu rumah singgah. Tapi perumahan jemaat GBI Karismata isinya kan nomor kosan karena sambil guna sebelum diubi rumah tinggal itu. Ya, karena memang itu fungsi daripada penggembalaan. Ya, jadi jangan sampai sungkan-sungkan berbagi pergumulan, berbagi persoalan, secara khusus bagi Ibu Gembala dengan Pak Gembala. Amin. 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 Ya, supaya berfungsi penggembalaan ini saudara. Ya, supaya komunitas kita ini makin kuat, makin teguh. Karena apa? Penggembalaan inilah kekuatan kita. Jadi mari kita semakin lebih intim. Amin. Ya. Yang terakhir saudara, kunci terbangunnya keintiman sering bertemu. Sering bertemu. Karena sering ngobrol-ngobrol, sering berjumpa, sering bercakap-cakap. Supaya secara lebih luas lagi, kenapa ada bangunan gereja ini? Agar kita dipertemukan di sini. Kalau bisa, kalau ada beberapa gereja, saya lihat gereja besar dan maju. Di samping gereja itu Bapak Ibu ada kafe, ngopi-ngopi bareng. Ya. Selesai ibadah, akaman malah mau ngopi. Sambil mau ngopi, mulai berbagi cerita. Makatan, menurut gue, apa yang suka benar? Saya bayar kan, masuk bekas, ada tuh.
Ya, mau kopi 10.000 di warung batalan 40.000 kan. Malah mengganti air panas naik ketong. Yang penting kita bisa saling berbagi, saling curhat. Haleluya. Amin. Amin. Makanya saya berharap mulai minggu depan jangan hanya ibu gembala terus yang posting. Mulai sepatah grup teh kira kubur nasibnya. Kali nggak munculan dong. Ya berita tentang siapa pelayan Tuhan. Ibe kalau aku mau baca kamu lu be. Tuh ya sambil lalu. Harusnya kalau bikin jempol kayak ya kan, kalau mana lu keduti, mana peras mana bayar, mulu sih pelope, ya sarangnya, haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita, mari kita membangun keintiman dengan gembala, keintiman sesama jemaat, agar kita kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Haleluya, amin. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita, saudara. Ya, mari kita saling berbagi, saling mendoakan, saling menopang, saling menghibur, saling meneguhkan. Karena memang itulah fungsi daripada penggembalaan ini. Demikian firman Tuhan ini bagi kita semua, saudara. Mari kita berdoa agar firman Tuhan ini termaterai dengan kuat, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita